Shalom, salam damai sejahtera, Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat. Buat kita semua yang sehat, Tuhan berikan terus kesehatan. Buat saudara-saudari kita yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan segera. Jumpa kembali dengan saya, Romo Adi, SVD, dalam permenungan harian kita, Embun Sabda, di hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2020, hari Minggu biasa yang ke-21. Saudara dan saudariku, terima kasih untuk kesetiaan Anda mengikuti permenungan harian Embun Sabda ini. Bagi yang baru mampir, jangan lupa subscribe, like-nya, share-nya, dan juga komennya jika Anda berkenan untuk memberikannya. Saudara dan saudariku seiman, di hari Minggu biasa ke-21 ini, saya ajak kita untuk merenungkan satu pertanyaan Tuhan Yesus dari bacaan Injil hari ini tentang siapakah Dia menurut kita. Siapakah Yesus itu menurut Anda dan saya? Dan kalau kita bisa menjawabnya seperti yang dijawab atau ditanggapi oleh Petrus dalam bacaan Injil hari ini, maka saudara dan saudariku, itu adalah iman kita. Dan iman kita itulah yang adalah kunci buat kita untuk kerajaan surga. Saudara dan saudariku seiman, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mencoba para muridnya dengan bertanya tentang siapakah dirinya. Yang pertama-tama, dia mau mencoba mengetahui dari para murid tentang apa kata orang tentang siapakah dirinya. Ada banyak jawaban akan kita dengar dalam Injil, kita baca dalam Injil. Ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang katakan dia adalah Elia, Yeremia, dan atau salah seorang nabi yang datang kembali. Tapi kemudian Yesus melanjutkan pertanyaannya, mengkonfrontasi para muridnya dengan katakan, menurut kamu, siapakah saya ini? Siapakah aku ini? Dan lagi-lagi seperti biasanya, saudara dan saudariku, Simon Petrus mewakili para murid, kelompok kecil yang mengikuti Yesus, mewakili para rasul, mewakili ke-12, 11 orang yang lainnya, dengan percaya diri dengan lantang katakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara dan saudariku seiman, dalam jawaban Simon Petrus ini ada dua hal penting. Yang pertama, Simon Petrus tegaskan dengan lantang, Yesus adalah Mesias. Itu berarti Yesus adalah seorang yang diurapi oleh Allah sendiri, dan urapan Tuhan ini diutus untuk menjadi Kristus, menjadi Mesias, menjadi seorang yang akan menyelamatkan umat dari Allah, umat yang dikasih dicintai oleh Allah. Tapi Petrus tidak berhenti sampai di situ. Simon Petrus lanjutkan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kristus, Sang Mesias, Yesus sendiri adalah anak Allah. Iman Petrus dan kawan-kawannya diletakkan dalam jawaban mereka itu. Mereka mengimani Yesus sebagai Sang Mesias, Yesus yang adalah Kristus, Dia adalah anak Allah yang hidup, Sang Putra Allah sendiri. Jadi anak manusia ini adalah anak Allah. Saudara dan saudariku seiman, terus apa pesannya buat kita? Pesannya saya kira jelas. Yang pertama, saya kira kita juga sama seperti Simon Petrus dan kawan-kawan. Akan dengan lantang katakan, Yesus adalah Mesias kita. Yesus adalah Kristus. Dan Yesus adalah Sang Putra Allah yang anak Allah yang hidup. Itulah iman kita yang membuat kita bertumbuh kokoh kuat dalam hidup kita di dunia ini. Tapi tentunya kita juga punya banyak jawaban atau tanggapan tentang siapakah Tuhan Yesus itu bagi kita masing-masing. Sesuai tentunya dengan pengalaman kita tentang siapakah Tuhan Yesus itu. Ada banyak contoh. Saya sendiri misalnya, saya mengalami Yesus sebagai seorang yang menyembuhkan penyembuh.
Yesus sebagai seorang yang menemani dikala saya merasakan kesepian, dikala saya merasakan kesendirian. Saya punya Yesus di sana yang menemani. Saya punya teman bicara, Yesus adalah teman bicara, di mana saya bisa berbicara apa saja kepada Dia, bisa marah, bisa apa saja. Yesus adalah seorang yang menemani saya dalam perjalanan saya, selalu memberi kekuatan kepada saya, dan masih banyak lagi saudara dan saudari. Tentunya kita masing-masing, Anda dan saya, kita mempunyai pengalaman tentang siapakah Yesus bagi diri kita masing-masing. Tetapi yang paling terutama dan paling besar saya kira adalah bahwa seperti yang dikatakan oleh Simon Petrus mewakili kawan-kawannya, yaitu Yesus adalah Sang Mesias, Yesus adalah Sang Kristus itu, dan Dia adalah anak Allah yang hidup. Karena itulah iman kita. Dan dengan iman kita itu, sekali lagi, saudara dan saudariku, seperti saya sampaikan di awal, itulah kunci untuk kita masuk ke dalam surga. Karena dengan iman itu, yang pastinya kita akan terus membagikan, men-sharingkan Yesus yang adalah anak Allah itu, Yesus yang adalah Mesias itu, dengan semua orang dalam sikap hidup perbuatan kita setiap hari. Karena kita tentunya mau iman kita akan Yesus itu menjadi iman yang hidup dan bukannya iman yang mati. Saudara dan saudariku, mari kita berjuang terus untuk terus beriman pada Yesus yang adalah Sang Mesias dan anak Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih untuk iman yang sudah Kau berikan kepada kami. Kami mohon kepadamu, terangilah kami terus, bantulah kami, agar kami semakin kuat kokoh dalam iman kami, itu iman akan Kristus Putramu. Dia yang adalah Mesias, Dia adalah anakmu, anak putra tunggalmu yang kudus. Bantu kami Tuhan untuk terus mewujudkan iman kami dalam sikap hidup kami setiap hari. Tolonglah kami Tuhan. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan, Tuhan sertamu. Kita sekalian, semua orang yang kita sayang, kita cintai, usaha kita untuk terus membuat iman kita menjadi hidup, dilindungi dan dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu, saudara dan saudariku. Semoga kita menikmati hari Minggu kita ini. Amin.